Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya November Kurniawati Potaka, jurusan Pendidikan Kimia A semester 6. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang penggunaan hukum Hess pada penentuan perubahan entalpi delta H reaksi total. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menentukan perubahan entalpi reaksi total berdasarkan reaksi tahap-tahapnya. Apa sih yang disebut dengan delta H? Delta H atau yang biasa disebut dengan kalor reaksi adalah kalori yang diserap atau dilepaskan dalam reaksi, disebut juga dengan perubahan entalpi. Ada 4 penentuan entalpi reaksi, yaitu yang pertama dengan menggunakan kalorimetri, yang kedua menggunakan hukum Hess atau hukum penjumlahan, yang ketiga menggunakan data tabel entalpi pembentukan, dan yang keempat menggunakan data energi ikatan. Dan sekarang ini kita akan membahas penentuan perubahan entalpi dengan menggunakan hukum Hess atau hukum penjumlahan. Pengertian hukum Hess. Hukum Hess adalah hukum yang menyatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi akan sama walaupun reaksi terdiri dari satu langkah atau banyak langkah. Perubahan entalpi tidak dipengaruhi oleh jalannya reaksi, melainkan hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir. Hukum Hess merupakan suatu hubungan kimia fisika yang diusulkan pada tahun 1840 oleh Germain Hess. Hukum Hess mempunyai pemahaman yang sama dengan hukum kekekalan energi yang dipelajari di hukum pertama termodinamika. Hukum Hess dapat digunakan untuk mencari keseluruhan energi yang dibutuhkan untuk melangsungkan reaksi kimia. Perhatikan diagram berikut. Diagram di atas menjelaskan bahwa untuk mereaksikan A menjadi D dapat menempuh jalur B maupun C dengan perubahan entalpi yang sama, yaitu delta H1 ditambah delta H2 sama dengan delta H3 ditambah delta H4. Jika perubahan kimia terjadi oleh beberapa jalur yang berbeda, perubahan entalpi keseluruhan tetaplah sama. Hukum Hess menyatakan bahwa entalpi merupakan fungsi keadaan. Dengan demikian, delta H untuk reaksi tunggal dapat dihitung dengan delta H reaksi sama dengan sigma delta H produk dikurang sigma delta H reaktan. Jika perubahan entalpi bersih bernilai negatif, delta H kurang dari 0, reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm dan bersifat spontan. Sedangkan jika bernilai positif, delta H lebih dari 0, maka bersifat endoterm. Entalpi mempunyai peran yang penting untuk mencari spontanitas reaksi, karena beberapa reaksi dengan entalpi positif juga bisa bersifat spontan. Menurut Henry Hess, tahun 1840 mengatakan bahwa entalpi suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi pada awal dan akhir reaksi, di mana delta H reaksi sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah dengan delta H3 dan seterusnya. Hukum Hess dapat digambarkan secara sistematis sebagai berikut. Diketahui diagram Hess reaksi A menjadi C. Perubahan A menjadi C dapat berlangsung dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama secara langsung dari A menjadi ke C, yaitu delta H1, dan tahap 2 secara tidak langsung dari A menjadi ke B sama dengan delta H2, dan dari B ke C sama dengan delta H3. Berdasarkan hukum Hess, maka harga delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Hukum Hess dapat dinyatakan dalam bentuk diagram siklus dan diagram tingkat energi. Berikut adalah contoh diagram siklus untuk reaksi pembakaran karbon.
Dari siklus reaksi di atas, karbon dapat melalui dua lintasan, yaitu lintasan pertama yang langsung membentuk CO2, sedangkan lintasan kedua mula-mula membentuk CO, kemudian membentuk CO2. Jadi, delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Kemudian ada diagram tingkat energi. Di sini kita akan membahas contoh diagram tingkat energi reaksi karbon dengan oksigen menjadi CO2 menurut dua lintasan. Lintasan yang pertama adalah dari keadaan awal 2C tambah 2O2 menjadi 2CO2 di keadaan akhir. Kemudian di lintasan tidak langsungnya adalah dari keadaan awal 2C ditambah 2O2 menjadi 2CO2 ditambah O2, kemudian menjadi keadaan akhirnya yaitu 2CO2. Nah teman-teman, apakah kita sudah paham tentang penggunaan hukum Hess terhadap perubahan entalpi reaksi total? Sekarang kita akan masuk dalam contoh soalnya. Perhatikan gambar diagram berikut. Pada diagram di atas dijelaskan bahwa jika C ditambah 2H2 ditambah O2 direaksikan menjadi CO2 tambah 2H2 mempunyai perubahan entalpi sebesar min 393,5 kJ. Walaupun terdapat reaksi dua langkah, tetap saja perubahan entalpi akan selalu konstan, yaitu min 483,6 kJ ditambah 90,1 kJ sama dengan min 395,5 kJ. Demikian video pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.